Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu lebih dalam. Oh Yesusku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yesus,
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Sidang Jemaat Roh Malaysia yang saya kasihi, menyapa semuanya yang ada di sana. Dan salam dari kita semua yang ada di Batam, Garam Ministry Batam, Roh International Ministry. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan baik terima kasih untuk kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Edward dan seluruh tim dan semua yang ada di sana. Terima kasih untuk kehormatannya, dan kita berharap kita bisa bertemu kembali secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau saudara pada hari ini saudara mau belajar kebenaran firman Tuhan, maka izinkan saya untuk menyampaikan hal atau firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema Life on Test. Kenapa? Karena kita semua belajar bahwa dan kita percaya bahwa tidak ada kehidupan yang tidak diuji. Saudara siap atau tidak siap, saudara suka atau tidak suka, hidup saudara pasti akan diuji. Oleh sebab itu kita semua mau belajar ya, bagaimana dan apa kata firman Tuhan tentang ujian ini. Karena saya percaya bahwa hidup yang tanpa ujian itu adalah hidup yang gampangan. Dan hidup yang gampangan selalu adalah hidup yang mencoba menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus punya pemahaman bahwa proses itu tidak perlu dihindari. Ujian itu bukan sebuah momok yang harus kita tolak, kita tangki. Karena tidak semua penderitaan itu menjadi sebuah hal yang menjatuhkan kita. Orang Kristen punya pandangan bahwa proses dan ujian itu adalah sahabat sejatinya orang Kristen untuk mempertajam kehidupan dia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupan orang-orang yang percaya, yang telah menerima penebusan Allah, tidak akan pernah yang namanya lolos dari ujian kehidupan. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk memahami bahwa ujian kehidupan bagi kita semua itu ada untuk memenuhi rancangan-rancangan Tuhan, dan janji Allah ada di dalamnya. So, latar belakangnya adalah bahwa hidup yang kita jalani hari ini itu sudah pasti dan akan menguji kehidupan saudara, menguji kehidupan saudara, integritas saudara, menguji karakter saudara dan sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 15. Saya akan bacakan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat yang ke-15 yang terakhir, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kita belajar ya dari sudut pandang Paulus bahwa ada 3 kata penting di situ. Paulus menyebutkan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kemudian dilanjutkan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ada 3 kata penting di situ di ayat yang ke-9. Kata yang pertama adalah kawan sekerja. Kata yang kedua adalah
ladang Allah. Kata yang ketiga adalah bangunan Allah. Nah, ini menarik ya, karena ternyata Paulus memberikan perspektif yang sangat luar biasa bahwa Allah melihat kita bukan lagi sebagai budak agama. Allah melihat kita bukan lagi sekedar sebagai robot-robot rohani ya, yang dikendalikan seperti seolah-olah kita tidak memiliki kendali atas diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya luar biasa bahwa Paulus memberikan sebuah sudut pandang yang datang dari pewahyuan Roh Kudus, dan dia mencatat, dan penulis yaitu Paulus mencatat bahwa 3 kata ini penting untuk kita pahami, bahwa ternyata Tuhan tuh melihat kita sebagai, dalam bahasa Inggris ya bagus sekali, fellow workers, ladang Allah, field, bangunan Allah ya. Dan Paulus memberikan 3 metafora ini bukan tanpa alasan, karena surat ini Paulus sedang memberikan sebuah tema besar dalam pengajaran dalam surat ini, yaitu rekan sekerja, ladang dan bangunan. Ini menunjukkan bahwa gini, Paulus mendapatkan pengertian bahwa Allah memberikan sebuah perspektif yang jelas tentang siapa kita, bahwa hidup kita ini ternyata memiliki kita di mata Allah itu memiliki sebuah posisi yang luar biasa ya, bahwa kita ini rekan sekerja. Apa? Rekan sekerja. Kita ini ladang Allah, dan kita di bangunan hidupnya Allah. Nah, berangkat dari ini semua, Paulus menyadari bahwa kehidupan manusia itu ada seperti sebuah bangunan ya, di mana setiap hari kita perlu memperhatikan apa yang dibangun di atasnya. Nah, ini kita semua belajar bahwa hidup itu hidup manusia akan melalui ujian, dan saya akan mengambil satu perspektif yang dipakai oleh Paulus, bahwa kita seperti bangunannya Tuhan gitu. Nah, bangunan itu diuji kan. Nah, kenapa bangunan kuat? Kenapa bangunan bisa berdiri? Kita sama-sama tahu bahwa sebuah bangunan bisa berdiri itu karena dia memiliki sebuah struktur, sebuah pondasi yang kuat. Nah, kita bicara tentang pondasi sekarang. Nah, menurut ayat yang ke-10 dari pasal yang kita baca tadi, bahwa di ayat yang ke-10 ia berkata demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah. Nah, Paulus berangkat dari istilah tadi, bangunan Allah, bahwa Paulus menyadari bahwa kehidupan manusia ada seperti sebuah bangunan yang dibangun, di mana setiap hari kita perlu memperhatikan apa yang dibangun di atasnya. Nah, saya membagikan sebuah poin pertama untuk saudara, bahwa kehidupan yang kita bangun ini, untuk kita bisa kuat dalam kehidupan atau ujian yang datang dalam kehidupan kita, kita harus menyadari hidup kita itu dibangun di atas apa. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa dibangun berdasarkan kasih karunia di ayat yang ke-10. Nah, ini menarik ya, karena ternyata begini, tanpa perkenanan Allah atas manusia, maka tidak akan ada standar kehidupan yang Allah bangun dalam hidup kita. Kenapa? Karena pemahaman kita tentang kasih karunia penting untuk dipahami oleh orang-orang percaya, dan betapa pentingnya kasih karunia dalam hidup orang percaya untuk menjadi apa? Dasar pembangunan dan pertumbuhan orang-orang percaya. So, kita semua belajar bahwa begini, kehidupan yang taat uji ya, agar kita bisa dapat dan hidup dalam kehidupan yang tahan uji, kita perlu membangun kehidupan kita di atas kehidupan yang berdasarkan apa? Kasih karunia. Hidup yang dibangun berdasarkan kasih karunia. Nah, kita perlu belajar mungkin tentang definisi kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Artinya bicara tentang sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima, tetapi itu diberikan oleh kita. Kalau dalam perjanjian lama ya, kasih karunia tertinggi adalah penebusan yang mungkin kita bisa baca dan kita pelajari, di mana Tuhan Allah kita menebus orang-orang Israel dari Mesir ya, dan berdasarkan kasih karunia-Nya mereka ditebus menjadi umat pilihan. Dan di dalam perjanjian baru, di mana Tuhan menyatakan kasih karunia melalui
Yesus Kristus. Dan kita selalu belajar bahwa kasih karunia itu adalah karya murni dari Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, kita harus tahu bahwa kekristenan tidak pernah berangkat dari apa yang dapat atau buah karya manusia. Kekristenan bertolak dan berangkat dari pengertian bahwa Allah lah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Dan kasih karunia tentu saja kita melihatnya ada di dalam penebusan Kristus yang sempurna itu. Bahwa Allah yang sejati itu mengorbankan kehidupannya, mengosongkan dirinya, dan dia mati bagi saudara dan saya. So, kehidupan yang tahan uji adalah kehidupan yang dibangun di atas kasih karunia. Kenapa? Karena di situ kita menyadari bahwa semua hal kehidupan yang ada pada kita itu semua adalah karya murni Tuhan, di mana Tuhan bekerja di dalam diri kita, keluar dari inside out. Bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita sehingga dia membangun apa yang ada di dalam, dan itu murni pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sadar bahwa kalau kita datang kepada Tuhan dalam situasi ujian, proses dalam kehidupan, kita harus mengingat kasih karunia. Dan kita harus mengingat bagaimana Tuhan berkorban bagi kita di kayu salib. Karena mengapa? Karena kita sudah tahu bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat kita lalui. Tidak ada hal-hal yang terlalu sulit bagi darah Kristus, bagi kuasa penebusannya untuk menolong saudara melewati situasi-situasi yang saudara pikir tidak mungkin, yang saudara pikir tidak dapat dilalui. Tapi melalui firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini, kita belajar bahwa begini, kehidupan yang tahan uji itu selalu bicara tentang apa? Kehidupan yang dibangun di atas kasih karunia. Karena sempurnalah kasih karunia itu. Kenapa kasih karunia penting? Kita mengerti begini, bahwa itu tentang bagaimana kasih Allah bekerja di dalam diri kita. Allah yang secara aktif itu, dia memberikan kekuatan ekstra buat saudara. Bagaimana dia Tuhan yang menginisiasi, dia Tuhan yang bekerja lebih dahulu, dia yang mendahului segala perbuatan-perbuatan saudara. Bahkan ini yang lebih luar biasa, bahwa kasih karunia itu punya sifat seperti ini. Dia mencintai saudara sebelum saudara memiliki bukti saudara mencintai dia. Nah, itu dia Tuhan kita itu, bahwa dia Allah yang bekerja mendahului segala apa yang dapat kita ketahui tentang dia. Dia bekerja mendahului apa yang kita bisa lakukan. Dia bekerja melebihi, bahkan melampaui apa yang dapat kita rencanakan dalam hidup kita. Dia selalu berada di depan kita. Dan saya suka dengan statement ini, bahwa Allah yang ada di masa depan itu, dia Allah yang mendatangi kita. Ini bukan kita yang mengejar masa depan, tapi ternyata di dalam Kristus masa depan lah, yaitu Kristus itu sendiri. Dia yang mendatangi kita. Dia Allah dalam kekekalan itu, dalam kasih karunia yang berlimpah mendatangi saudara. Dia menetapkan pondasi-pondasi kehidupan saudara. Di dalam apa? Kasih karunia. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua untuk begini, mengingat kasih karunia Allah di masa-masa titik terendah saudara. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada penghiburan yang lebih indah ketika kita mengingat, oh Tuhan terima kasih walaupun situasi seperti ini. Tuhan terima kasih karya Kristus di kayu salib itu, dia cukup. Karena apa? Kami cukup. Kasih Tuhan cukup. Kebenarannya cukup. Kuasanya cukup. Ingat saudara, poin pertama, ketika masa ujian datang, kita harus ingat. Karena apa? Kehidupan yang tahan uji dibangun apa? Sesuai yang Paulus bicara, sesuai dengan kasih karunia Allah. Saudara hari ini mulai atur mindset betul-betul, bahwa identitas saudara dibentuk, diberi oleh apa? Kasih karunia. Identitas saudara tidak lagi ditentukan oleh apa yang saudara lakukan, tetapi identitas diri saudara ditentukan oleh apa yang Tuhan lakukan buat saudara. Siapa saudara? Firman Tuhan yang lain berkata bahwa saudara ini anak-anak Allah. Saudara ini adalah umat tebusan. Jadi kita tidak lagi mendefinisikan kehidupan kita based on what we do, tapi berdasarkan apa yang Allah selesaikan di kayu salib.
Kenapa? Karena kasih karunia itu berlimpah buat saudara. Tidak ada ujian yang dapat menghentikan dan menggagalkan kasih Tuhan terhadap saudara. Saudara mungkin bisa gagal, saudara mungkin bisa loyo, saudara mungkin bisa mengalami masa-masa naik turun. Tapi saya mau bilang, kehidupan orang Kristen tidak dibangun di atas perasaan. Kehidupan orang Kristen tidak dibangun di atas pengalaman. Kehidupan orang Kristen dibangun di atas standar kasih karunia. Dan standar itu tinggi, standar itu suci, standar itu tidak dapat dicapai oleh manusia manapun. Standar itu diberi oleh Kristus Yesus itu sendiri. Dan itu diberikan secara cuma-cuma buat saudara. Luar biasa. Kasih karunia menyertai saudara. Oleh sebab itu, poin pertama buat saudara dalam pengajaran ini, bahwa kehidupan yang tahan uji adalah kehidupan yang dibangun di atas standar kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Ingat, saudara itu rekan sekerja Tuhan. Saudara itu apa? Ladang Allah yang siap ditaburi untuk menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan menarik lagi dari saya, perspektif yang ketiga, Paulus menggunakan metafora bangunan. Saudara adalah bangunannya. Saudara sedang dibangun oleh Tuhan dan standarnya sangat tinggi. Dan standar itu apa? Saudara dibangun di atas kasih karunia. Di masa-masa ujian, life on test, kehidupan yang diuji hari ini, saudara ingat selalu kembali pada perspektif kasih karunia. Why? Karena engkau cukup di dalam Yesus. Engkau aman di dalam Tuhan. Kerajaannya ada dalam saudara. Dan saudara memiliki akses penuh terhadap kasih karunia-Nya. Saudara punya akses penuh di dalam kerajaannya. Saya berdoa pada hari ini, saudara akan mengalami dan terus akan termanifestasi dan memanifestasikan kuasa daripada kasih karunia Kristus itu sendiri. Amin. Nah, itu yang menarik. Paulus membagikan bahwa kehidupan saudara yang tahan uji itu hanya dibangun, akan tahan uji ketika saudara membangun di atas kasih karunia. Wah, ini kedua, saya akan membagikan apa? Di ayat yang ke-10, kita perhatikan bahwa poin yang kedua, Paulus membagikan perspektifnya bahwa apa? Kehidupan yang tahan uji tentu adalah kehidupan yang perlu gini. Saudara perlu memperhatikan apa yang dibangun di atasnya. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, kita perlu memperhatikan apa yang dibangun di atas kehidupan kita dan apakah sumber kehidupan kita. Jadi hidup kita ini perlu kita perhatikan apa yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, firman Tuhan di ayat yang lain, saya mencatat buat saudara bahwa kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dua hal ini dalam hidup kita. Apakah hal-hal ini menjadi sumber? Yang pertama, apakah kehidupan kita bersumber kepada kedagingan? Yakobus 1 ayat 14 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena apa? Ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ujian datang itu kadang-kadang itu datang bukan karena apa? Bukan karena yang lain. Ujian datang karena kegagalan kita dalam mengikut kehendak Tuhan dan meninggalkan tuntunan Tuhan dan mempercayai dan lebih mempercayai kedagingan kita. Kemudian poin yang kedua, bagian B, bahwa kita perlu mempertimbangkan dua hal ini. Apakah sumber kehidupan kita berdasarkan kedagingan? Yang kedua, apakah itu berdasarkan ketamakan? Proverbs 28 ayat yang ke-20 berkata demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, keinginan instan dalam hidup atau keinginan dalam kehidupan ini untuk memperoleh kekayaan justru adalah sumber-sumber dari ujian-ujian kita. Nah, ini menarik ya, bahwa seringkali kita ini adalah korban dari keadaan kita. Kita ini sering berpikir kita adalah korban ya. Tetapi malah berpikir seperti ini, bahwa orang lain adalah pelakunya. Dan kita menarik ya, bahwa ayat ini justru
berkata lain bahwa sebenarnya bukan kita yang adalah korban, tetapi justru keinginan-keinginan yang tidak dapat kita kuasai itu yang justru mendatangkan ujian-ujian dalam hidup kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 berkata demikian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Sudah perhatikan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah kita perlu mengawasi apa yang terbangun dalam pikiran-pikiran kita. Kita perlu mengawasi apa yang kita install dalam pikiran kita. Karena pikiran-pikiran kita adalah inner life kita. Karena apa yang kita tanam dalam pikiran kita, kita pasti akan menuainya dalam sikap-sikap kita. Dan kemungkinan besar begini saudara, apa yang tidak engkau bereskan dalam hidup saudara, hal yang tidak engkau bereskan dalam hati saudara, itulah yang akan termanifestasi dalam sikap-sikap keseharian saudara. Nah, sebab itu kita belajar ya, bahwa kita sering merasa jadi korban dari ujian-ujian kehidupan. Tapi sebenarnya tidak. Firman Tuhan berkata lain, bahwa ujian bisa datang karena keinginan-keinginan kita. Itu berbahaya sekali. Jadi poinnya adalah, kita adalah pelaku dan kita adalah penyebab dari ujian kehidupan kita masing-masing. Saudara bertanggung jawab atas ujian yang ada dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kalau itu datang dari ketidakmampuan kita dalam mengelola keinginan-keinginan kita, maka kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Nah, mencari alasan dan kambing hitam atas semua kegagalan dan kebobrokan dalam hidup kita adalah cara tercepat untuk mematikan pertumbuhan dalam diri kita. Dan firman Tuhan mengajarkan kita agar memperhatikan bagaimana kita harus membangun kehidupan kita yang di atasnya dibangun. Nah, perhatikan saudara-saudara, saya akan membagikan serangan-serangan dalam kehidupan kita melalui 3 hal ini. Yang pertama, kita diuji di mana? Pertama, ketika kemiskinan itu datang. Proverbs 30 ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Ujian kemiskinan. Jadi orang manusia, kita semuanya diuji di waktu apa? Nyanda ada doa. Kita tidak ada uang, kita diuji. Ya. Perhatikan serangan-serangan ini dalam kehidupan ketika tidak ada apa-apa dalam hidup saudara. Amin. Kemudian serangan yang kedua, kelimpahan. Jadi tidak selamanya kelimpahan itu adalah sebuah hal yang baik. Tapi jangan lupa, jangan terlena bahwa kelimpahan bisa jadi sebuah serangan buat kehidupan kita. Proverbs 30 ayat yang 9 ayat yang sama berkata demikian dalam bahasa sehari-harinya, sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau, dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri karena sehingga mencemarkan namamu. Wow. Jadi ujian yang pertama, jangan lupa, ujian kehidupan bisa datang dalam bentuk kekurangan. Ujian kehidupan juga bisa datang dalam bentuk kelimpahan. Yang ketiga, serangan-serangan ini yang akan kita hadapi dalam kehidupan sehari, yaitu apa? Kemuliaan duniawi. Di ayat yang lain berkata demikian, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Ini adalah tawaran kepada seorang nabi yang ditawarkan sejumlah uang untuk apa? Untuk menyumpah serapah bangsa Israel. Nah, bentuk serangan yang ketiga ini adalah apa? Kemuliaan dunia. So, ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk kita bisa pertimbangkan bahwa ujian kehidupan bisa datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk kekurangan atau kemiskinan. Serangan yang lain datang dalam bentuk kelimpahan. Serangan yang lain dalam bentuk apa? Kemuliaan keduniawian. Daniel yang keempat, yang ke-30 berkata demikian, berkatalah raja
Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Kemudian di ayat yang lain saya bagikan Matius 4 ayat yang ke-8. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Jangan sombong saudara, karena biasanya begini. Orang-orang akan diuji ketika dia tidak punya uang. Tapi jangan lupa ujian selanjutnya, sikap saudara terhadap kelimpahan yang saudara punya hari-hari ini juga menentukan bagaimana saudara dapat mengelola apa yang saudara diberikan oleh Allah, kelimpahan yang dipercayakan kepada saudara. Dan jangan lupa yang ketiga, bahwa tawaran-tawaran dunia atau kepopuleran mungkin, atau posisi atau jabatan mungkin, ya, kemuliaan dunia ditawarkan kepada saudara, itu bisa menjadi potensi ujian kehidupan dalam hidup saudara. Nah, seringkali begini, di dalam kelimpahan dan di dalam kekurangan kita, pasti kita akan diuji. Bagaimana sikap hati kita di masa-masa kelimpahan? Bagaimana sikap kita di masa-masa kekurangan? Karena ada banyak orang berpikir bahwa kalau kita sudah kaya, maka kita akan bahagia dan tidak ada masalah. Tetapi ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Kenapa? Firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kelimpahan atau ketika saudara dalam keadaan kelimpahan, justru akan menyingkapkan siapa kita yang sebenarnya. Saya sering dengar kata-kata ini, uang mengubah seseorang. Saya pikir istilah itu kurang tepat. Bukan uang mengubah seseorang, tetapi uang menyingkapkan siapa orang itu sebenarnya. Jabatan bukan mengubah seseorang, tetapi jabatan menyingkapkan kualitas sesungguhnya dari seseorang. Ya, jadi apa yang dimiliki seseorang bukan mengubah sebetulnya. Sebenarnya apa yang dimiliki seseorang itulah yang menyingkapkan motif atau siapa, kualitas apa yang sesungguhnya dari orang-orang yang diberikan tadi. Saya percaya bahwa kita semua akan bertanggung jawab di dalam kelimpahan, karena di dalam baik itu kelimpahan dan kekurangan justru akan menyingkapkan kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Sebab itu mari kita merenungkan baik-baik ya, bahwa dalam uji hidup ini kemurnian hati itu penting. Berdoa saudara-saudara untuk kita terus tetap lurus di dalam Tuhan, karena tidak mungkin seorang yang muda dapat meluruskan dirinya sendiri kalau tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita perlu berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jangan lupa bahwa godaan atau ujian kehidupan itu sering juga menyorang kita, yaitu godaan popularitas dan sebagainya. Dan ada hal-hal yang akan menguji kehidupan kita. Nah, godaan-godaan ini akan menggiring kita kepada apa? Yang pertama, kita akan mempertanyakan providensi Allah. Kita akan justru mencobai Tuhan. Kita akan apa? Menyembah ilah dunia ini. Kita akan apa? Kita akan mengalami atau melakukan penyimpangan-penyimpangan atau menggunakan firman Tuhan untuk keinginan diri sendiri. Ketika godaan ilahi masuk dalam kehidupan kita, dia akan menggiring kita kepada apa? Mempertanyakan providensi Allah. Kita menjadi ragu akan kedaulatan Tuhan. Kita akan mencobai Tuhan. Kita akan menyembah ilah dunia ini. Kita akan justru tertarik kepada tawaran-tawaran ilah-ilah dunia ini. Kita akan menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, sebenarnya firman Tuhan tidak untuk apa? Untuk itu. Dan kita memutarbalikkan kepentingan firman Allah yang seharusnya itu dipakai untuk kehendak Tuhan, tetapi justru dipakai untuk kehendak diri kita sendiri. So, kita belajar bahwa begini, ternyata firman Tuhan itu mengajarkan bahwa kehidupan kita itu jelas, yang pertama tadi dibangun di atas kasih karunia Allah. Yang kedua, nasihat yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa kehidupan kita harus perhatikan betul. Kita bangun apa dalam hidup ini? Kita bangun di atas kedagingan kah? Kita dibangun di atas ketamakan kah? Dan kita harus waspada serangan-serangan tadi. Serangan-serangan di masa-masa kekurangan, serangan-serangan di masa-masa kelimpahan,
serangan-serangan ketika kita menerima atau ada tawaran-tawaran yang bersifat duniawi. Nah, itu kita perlu perhatikan. So, kita juga perlu belajar apa tujuan-tujuan kehidupan. Di mana ada ujian, apa tujuan dari ujian kehidupan? Yang pertama saya akan bagikan bahwa tujuan ujian kehidupan cuma satu, yaitu tujuan kehidupan dalam hidup ini. Adanya ujian dalam kehidupan saudara adalah untuk kemurnian iman. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dengan cepat. Maksud semuanya itu ialah membuktikan apa? Kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So begini, kualitas iman kita itu jauh lebih penting daripada kualitas pelayanan kita. Itu lebih esensi dari semua performa kita. Dan kualitas iman kita yang murni tidak akan pernah murni jika tidak ada ujian kehidupan. Pengertian ini menyimpulkan bahwa begini, ujian bisa datang dari ketidakmurnian hati kita. Begitu juga kemurnian hati kita juga akan diuji dari hal-hal yang berasal dari luar. Yakobus 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak semua penderitaan dan ujian perlu kita usir, karena firman Tuhan berkata tadi di atas tadi bahwa jika kita menderita karena iman kita dan kepercayaan kita, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan tidak semua kebahagiaan itu baik. Saya ulang, bahwa tidak semua kebahagiaan itu baik atau datang dari hal-hal yang baik. Dan tidak semua penderitaan itu buruk. Baik itu bahagia dan buruk akan menjadi sebuah hal yang baik bagi kemuliaan Allah dari perspektif Allah. That's why tidak semua kebahagiaan itu baik buat kita. Tidak semua penderitaan itu harus kita tolak. Karena dua hal itu Allah dapat bekerja melalui penderitaan, Allah juga bisa bekerja melalui kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidup saudara. Yang kedua, tujuan dari ujian kehidupan itu apa? Kehendak Allah. Ya, kitab Ayub berkata, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada pada kuasamu, hanya, perhatikan, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Setiap ujian kehidupan ada untuk menyatakan kehendak Tuhan. Setiap ujian kehidupan ada untuk apa? Menyatakan kehendak Tuhan. Allah kita adalah Allah yang mencintai kemurnian dan tidak ada yang abu-abu di hadapan Allah. Bahkan ketika Allah mengizinkan hal-hal terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan berkata demikian dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, perhatikan itu ada dua tujuan ujian kehidupan. Yang pertama, dia menyatakan kemurnian iman. Yang kedua, dia menyatakan kehendak Allah. So, jangan anti dengan ujian kehidupan, karena dua hal ini akan diajarkan kepada kita, kemurnian hati, kehendak Tuhan yang dinyatakan. So, perspektif kita harus kita buka bahwa Tuhan bekerja melalui penderitaan-penderitaan. Tuhan juga bekerja melalui hal-hal yang berbau berkat, hal-hal yang
bahagia dalam hidup saudara. Nah, saya percaya begini, bahwa ternyata janji Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, apa janji Tuhan kepada orang-orang percaya di dalam ujian-ujian kehidupan? Yang pertama, Allah memberikan pertolongan. 2 Petrus 2 ayat 9 berkata demikian, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Dengar baik, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saya lanjutkan di 1 Korintus 10 yang ke-13. Ini janji buat saudara di dalam ujian kehidupan. Ya, tadi kita sudah dengar bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, luar biasa. Bahwa semua kegetiran hidup ini selalu ada jalan keluar. Dan seringkali tidak selalu sama seperti apa yang kita harapkan. Hal tersebut adalah karena apa? Hal-hal yang bertujuan untuk memuliakan Allah dan memakukan semua keangkuhan hidup kita. So, 2 hal yang tadi saya bahas, bahwa tujuan kehidupan di dalam ujian, Allah menyatakan dirinya dalam ujian kehidupan untuk memurnikan iman. Kedua, dia menyatakan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan di dalam ujian kehidupan, Allah memberi pertolongan. Selalu Tuhan menyatakan pertolongannya bagi orang-orang yang percaya. So, hal-hal praktis apa yang saya mau bagikan buat saudara untuk dapat saudara aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana sikap seorang percaya ketika dalam ujian kehidupan? Yang pertama, saya mau bagikan ini. Taat pada firman. Ya, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Firman Tuhan berkata, sikap orang percaya di dalam ujian kehidupan, yang pertama, taat pada firman Tuhan. Oke, itu sikap praktis yang pertama yang kita harus lakukan. Sikap yang kedua yang saya mau bagikan untuk langkah praktis kita semua pada hari ini. Sikap orang percaya di dalam ujian kehidupan, saudara dan saya perlu aktivasi iman. Efesus 6 ayat yang ke-16, dalam segala keadaan berkata demikian, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. So, ketika masa ujian datang dalam kehidupan saudara, aktivasi iman saudara. Ya, apapun boleh hilang, apapun boleh datang, masalah apapun boleh datang. Satu hal yang tidak boleh hilang dalam hidup saudara, jangan hilang iman saudara. Uang bisa hilang, hubungan-hubungan bisa hilang, tapi jangan iman saudara kepada Kristus. Karena itu adalah hal yang paling esensi, yang paling saudara dapat andalkan. Kenapa? Karena iman orang Kristen tidak bergantung kepada apa yang kita kerjakan. Karena iman Kristen bergantung kepada objeknya, bukan kepada kita. Bukan seberapa percaya, bukan seberapa mampu atau ngototnya kita kepada Tuhan, tapi itu berdasarkan objek penyembahan kita. Bergantung kepada objek iman kita. Siapa objek iman kita? Yesus. Dan firman Tuhan berkata apa? Oh, Yesus adalah dasar yang teguh. Dia adalah tempat yang aman buat kita. Dia adalah bangunan yang teguh buat kita. Dia dapat dipercaya melalui iman saudara. Aktivasi iman saudara. Langkah praktis yang ketiga untuk orang-orang percaya, bagi kita semua di masa-masa ujian, saudara perlu sadar dan berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di masa ujian, saudara perlu sadar, saudara perlu berjaga-jaga, saudara perlu menambah jam-jam doa saudara, saudara perlu memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan evaluasi diri, dan tentu kita perlu mengevaluasi hati kita dan berjaga-jaga terhadap apa yang ada dalam kehidupan kita. Langkah praktis yang ketiga,
sadar dan berjaga-jaga. Langkah praktis yang keempat, orang percaya ketika masa-masa ujian datang berdoa. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika masa ujian datang, hal yang terbaik yang saudara dapat lakukan adalah bertekuk lutut, masuk di tempat yang sunyi, berdoa. Berdoa bukan membawa list-list kebutuhan saudara. Berdoa sampai engkau mendengar suara Tuhan. Karena itu adalah level tertinggi dari doa. Level terendah dari doa adalah meminta. Dan orang Kristen tidak berdoa dengan mindset begini. Kita mengingatkan kebutuhan kita kepada Tuhan. Itu adalah doa yang kurang ajar. Kenapa? Karena Tuhan adalah Maha Tahu. Dia Tuhan paling tahu apa yang saudara butuhkan. Dia Tuhan yang paling tahu apa yang saudara kerjakan. Hati saudara, Dia tahu. Motivasi terdalam saudara, Dia tahu. Jadi orang Kristen berdoa bukan untuk mengingatkan apa yang kita butuhkan, tapi orang Kristen berdoa begini, bahwa kita berdoa sampai Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Ada suara Tuhan dalam kita yang dinyatakan kepada kita. Hal yang kelima yang dapat dilakukan oleh orang percaya di masa ujian, nah, jangan menghakimi. Roma 14 ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau bersatu. Hal yang terbaik yang dapat dilakukan oleh orang Kristen adalah tidak menghakimi. Jangan kita menghakimi orang-orang yang sedang mengalami ujian kehidupan, saudara. Dan itu membuat duka yang luar biasa di dalam komunitas. Dalam komunitas kita percaya begini, orang-orang yang mengalami proses, kita membuka diri untuk menjadi sahabat mereka, tidak menghakimi mereka. Amin. Yang terakhir, hal yang dapat dilakukan oleh orang percaya ketika masa ujian adalah memperhatikan gaya hidup saudara. Proverb 4 ayat yang ke-14. Jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. So, saudara, kita perlu perhatikan gaya hidup kita di masa-masa ujian. Kita perlu membangun habit yang baru. Kita perlu mencerminkan kehidupan Tuhan di masa-masa ujian kita. Kalau saudara bermasalah dalam keuangan, kita perlu bijak dalam pengeluarannya. Kalau saudara dalam ujian hubungan, saudara perlu tahu bagaimana saudara membangun hubungan dengan orang lain. Kita perlu memperhatikan gaya hidup kita. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan, bahwa di masa ujian, ya, kehidupan yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang pertama, Tuhan membangun hidup saudara supaya tak uji. Dengan dasar apa? Dia bangun di atas kasih karunia. Amin. Di atas darah Kristus, di atas kasih Tuhan, di atas pemberian cuma-cuma buat saudara. Amin. Yang kedua, Dia mau kita untuk memperhatikan apa yang kita bangun dalam hidup kita. Perhatikan apakah hal yang kita bangun itu berdasarkan kedagingan, ketamakan, keinginan dunia. Kita perlu tahu bahwa bukan orang lain yang menjadi penyebab dari ujian-ujian kita. Bisa saja mungkin, tapi kita harus sadar begini, kita adalah pelaku dan penyebab dari seluruh ujian kehidupan kita masing-masing. Karena tidak perlu mencari kambing hitam. Nah, orang yang bertumbuh adalah atau memiliki ciri-ciri ini, dia mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang tidak menyalahkan orang lain. Nah, selama saudara masih mencari penyebab kesalahan-kesalahan orang lain dalam hidup saudara, masih mencari kambing hitam dalam hidup saudara, saudara tidak akan bertumbuh. Orang yang bertumbuh adalah ini adalah bagian saya yang harus saya selesaikan, bukan orang lain. Perhatikan serangan-serangan ini. Ujian datang dalam situasi kekurangan. Ujian datang dalam situasi apa? Kelimpahan.
ujian datang dalam tawaran-tawaran dunia. Perhatikan 3 hal ini. Ujian datang ketika saudara berkekurangan, dia datang ketika saudara berkelimpahan. Baik kekurangan, baik kelimpahan, itu bisa berpotensi menjadi sebuah ujian-ujian dalam hidup kita. Kekurangan tidak selalu buruk, kelimpahan juga tidak selalu buruk, tetapi keduanya bisa menjadi sebuah serangan bagi kita ketika kita memiliki perspektif yang salah, paradigma yang salah terhadapnya. Kemudian dalam tawaran-tawaran dunia, kita perlu bijaksana, dikuasai oleh iman dan percaya kita untuk tidak silau dengan tawaran-tawaran dunia yang merugikan kerajaan Tuhan. Kemudian yang saya perhatikan begini, godaan ujian-ujian kehidupan kalau sudah menguasai orang-orang percaya, dia akan mengarahkan saudara mulai meragukan providensi Allah. Kita mulai mencobai Tuhan, mulai jatuh dalam penyembahan atau menyembah ilah-ilah dunia ini, kemudian mulai menyimpang dari firman Tuhan. So ciri-ciri yang paling menonjol dari orang-orang yang sudah terjerat atau terpengaruh atau tidak dapat atau tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan di masa-masa ujian adalah ketika kita mulai meragukan providensi Allah. Hati-hati saudara. Kemudian yang terakhir, buat tujuan ujian dalam kehidupan kita itu adalah apa? Untuk menyatakan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. So perhatikan baik-baik bahwa kemurnian itu lebih penting daripada performa saudara, dan menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup kita lebih penting daripada kebahagiaan sementara hidup saudara. Kalau saudara harus bahagia hari ini, kalau saudara harus mengalami ujian penderitaan hari ini, hal-hal yang berlawanan dengan apa yang saudara mau pada hari ini, tapi kalau itu menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara, kita harus berpemahaman gini, kehendak Tuhan lebih baik dari apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini. Sekalipun itu bertentangan dengan kebahagiaan pribadi kita, sekalipun itu bertentangan dengan apa yang kita pahami, karena cara kerja Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Kemudian apa janji Tuhan bagi orang-orang yang mengalami ujian? Pertama, Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan selalu memberikan pertolongan. Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya. Dan sikap-sikap yang kita perlu bangun, taat kepada firman Tuhan, mengaktifasi iman, berdoa, sadar berjaga-jaga, dan jangan menghakimi, serta yang terakhir, memperhatikan betul-betul gaya hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kiranya kehidupan kami yang kami bangun dalam keseharian kami adalah kehidupan yang dibangun di atas kasih karunia, sehingga Tuhan, kehidupan kami tidak dapat digoyahkan oleh hal-hal instan dalam hidup ini atau tawaran-tawaran hidup ini. Berkati jemaat-Mu pada hari ini, untuk mereka bertahan di dalam kekurangan, untuk mereka juga bijaksana di dalam kelimpahan, dan untuk mereka dapat memperhatikan sikap hati mereka ketika ada tawaran-tawaran dunia. Tuhan, terima kasih, kami mempercayai kemurnian iman akan terus dinyatakan dalam hidup kami, terus akan diproses dalam hidup kami, terus akan menguji hidup kami, dan kami minta kehendak-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan juga kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dalam situasi apapun, dan Allah berjanji bagi kami, Engkau Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan baik, dan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan mengajarkan dan membalut hati kami. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus.